Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan difraksi untuk bagian kedua. Pada video bagian pertama telah dijelaskan difraksi untuk celah tunggal, yaitu untuk celah tunggal berbentuk panjang dan celah tunggal berbentuk lingkaran. Pada video berikut ini akan dijelaskan tentang difraksi untuk celah banyak atau kisi difraksi. Kisi adalah deretan celah-celah sempit sama lebar dan dibatasi oleh penutup-penutup sama besar dengan celah-celah tersebut. Lebar satu celah ditambah dengan lebar satu penutup itu dinamakan dengan konstanta kisi. Pola intensitas difraksi oleh kisi mengikuti pola difraksi oleh dua celah pada intervensi percobaan Young. Nah, syarat terjadinya intervensi maksimum itu bila dipenuhi D sin theta sama dengan M kali lambda, dengan M adalah 1, 2, 3 adalah orde dari difraksinya. Di mana D adalah konstanta kisi tadi, lebar celah dan pembatas atau dua celah. Kemudian lambda adalah panjang gelombang dari sumber cahaya. Kemudian M, 1, 2, 3, dan seterusnya adalah orde. Nah, ini adalah contoh dari gambaran kisi yang tertulis misalnya 100 line per milimeter, artinya 1 mili ada 100 pasang garis. Demikian seterusnya untuk yang 300 dan 600. Nah, ini adalah gambaran dari kisi yang lebih besar. Pada difraksi kisi itu digambarkan sebagai berikut, para pemirsa. Ini celah-celahnya. Kemudian ini sumber cahaya dilewatkan pada celah. Kemudian pada jala L di belakang celah dipasang layar untuk mengamati pola hasil intervensi dari difraksi kisi. Nah, kemudian kalau gambar dari satu celah ini kita perbesar menjadi bagian bawah ini, para pemirsa, maka kalau kita ambil dua berkas garis, maka diambil segitiga ini yang merupakan beda lintasan, maka beda lintasannya itu adalah bagian bawah, yaitu D sin theta. Nah, untuk nilai theta yang kecil, maka nanti sin theta juga boleh didekati dengan tangen theta atau menjadi Y jarak dari pusat ke posisi yang diamati hasil intervensinya. Dibagi dengan L jarak celah ke layar. Nah, ini adalah gambaran dari pola intensitas pada layar, yaitu mengikuti interferensi Young. Nah, hanya dalam pola terang itu akan dibagi menjadi garis-garis gelap terang yang lebih kecil di kelompok bagian dari terang. Baik terang utama, terang pertama, kedua, dan seterusnya. Sementara bagian gelapnya lebih sempit. Nah, ini adalah pola hasil intervensi dari kisi difraksi. Kalau gambar yang lebih besar seperti berikut ini, para pemirsa, ini diperbesar gambarnya. Ini terang utama yang di tengah, kemudian bagian gelap sempit, kemudian terang pertama, terang kedua, dan seterusnya. Semakin besar ordenya, maka akan terlihat kurang tajam dari hasil intervensinya. Nah, pada pola difraksi kisi itu ada beberapa istilah yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah jumlah celah N itu sama dengan lebar kisi dibagi dengan jarak antar celah. Nah, kemudian N itu dituliskan L per D. Nah, kemudian yang kedua adalah jarak antar orde, yaitu delta, sama dengan lambda kali L dibagi dengan D.
Kemudian yang ketiga, jarak antar puncak yang berdekatan itu sama dengan jarak antar orde dibagi dengan jumlah celah. Sehingga persamaannya lambda L per N kali D. Kemudian yang keempat adalah resolusi untuk orde ke M. Notasinya adalah R besar, maka R sama dengan lambda dibagi dengan delta lambda atau M orde dikalikan N jumlah celah. Kemudian yang kelima adalah daya resolusi atau daya pisah, yaitu delta lambda sama dengan lambda dibagi dengan M kali N, di mana lambda panjang gelombang, M adalah orde yang sedangkan N adalah jumlah celah. Nah, jadi kalau gambar yang lebih jelas sebagai berikut, para pemirsa. Jadi kalau ini pola terang utama, kemudian terang kedua, terang ketiga, dan seterusnya. Kemudian di dalam pola terang utama dibagi menjadi gelap terang yang lebih sempit, yang jumlahnya sama dengan jumlah celah. Kemudian dari puncak pusat terang utama ke terang yang pertama, itu dinamakan delta tadi, yaitu sama dengan jarak antar orde. Kemudian kalau di dalam satu pola terang, baik terang utama pertama dan kedua, itu ada pola-pola kecil gelap terang yang antar terang yang berdekatan dinamakan X, yaitu jarak antar puncak yang berdekatan. Demikian beberapa istilah yang perlu dipahami di dalam gizi difraksi. Untuk contohnya kita lihat, para pemirsa, kisi lebarnya 5 cm mempunyai spasi antar garis kisi 0,004 mili. Kisi disinari dengan cahaya monokromatik dan layar untuk mengamati pola difraksi diletakkan pada bidang fokus lensa positif sejauh 110 cm. Jadi lensa positif itu alat bantu untuk mengamati hasil intervensi dari kisi supaya lebih tajam. Ternyata pola difraksi yang terjadi pada layar mempunyai jarak antar orde sebesar 12 cm. Hitunglah yang pertama panjang gelombang cahaya yang digunakan, kemudian yang kedua B jarak antar puncak yang berdekatan pada pola difraksi pada layar, kemudian C resolusi dan daya resolusi pada pola difraksi untuk orde yang kedua. Nah, jadi soalnya ini kalau kita tuliskan kembali penyelesaiannya diketahui L sama dengan 5 cm adalah panjang kisinya, itu jadikan mili 50 mm, kemudian D-nya 0,004 mili, L jarak celah ke layar 110 cm menjadi 1100 mm. Delta jarak antar orde 12 cm menjadi 120 mm. Nah, ingat para pemirsa, ini adalah rumus-rumus yang terkait dengan kisi difraksi. Jadi jumlah celah N itu sama dengan L dibagi dengan D. Jadi sama dengan L panjang kisi atau lebar kisi dibagi dengan jarak antar celah 0,004. Jadi ketemunya 12.500 jumlah celahnya. Kemudian jarak antar orde kita lihat dari persamaan di sebelah kanan yang berada di kotak merah. Itu sama dengan lambda L per D. Lambdanya diketahui ya sebesar seperti di atas ya. Nah, jadi lambdanya yang akan kita hitung itu sama dengan delta dikalikan D dibagi dengan L. Jadi delta jarak antar ordenya sama dengan 120, D jarak antar celahnya 0,004, kemudian L-nya 1100 mili. Kalau kita hitung panjang gelombangnya ketemu 4,36 kali 10⁻⁴ mm atau dalam angstrom 4360. Kemudian jarak antar puncak itu sama dengan jarak antar orde dibagi dengan jumlah celahnya. Jadi dari persamaan ini X sama dengan lambda L per ND akan diperoleh 9,6 kali 10⁻³ mili. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga yaitu
resolusi untuk orde kedua, artinya M-nya sama dengan 2, dari persamaan R, resolusi sama dengan M kali N, M-nya sama dengan 2, N-nya jumlah celah 12.500, jadi ketemunya 25.000. Itu resolusi. Sementara daya resolusi untuk orde yang kedua atau M sama dengan 2, yaitu delta lambda sama dengan lambda per M kali N. Lambdanya 4,36 kali 10 min 4, sudah dihitung dari sebelumnya. Kemudian M-nya orde yang kedua, N-nya jumlah celah sudah dihitung 12.500. Jadi akan diperoleh daya resolusi atau daya pisahnya yaitu 1,74 kali 10 pangkat min 8 mm. Nah, demikian contoh untuk kisi yang perlu diingat beberapa pengertian-pengertian dari kisi yang berada di sebelah kanan. Silahkan dicermati kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.